ucapkan selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah tengah minggu sore hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Dialah yang baik, kasih-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu syukur Tuhan, ku naikkan syukurku, terima kasih buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih Bapa kami yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidupku. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
bersyukur buat hari yang Kau beri saat ini Tuhan. Karena tak habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Haleluya. Amin. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh naikkan ucapan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Oh, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Bapa yang baik. Sungguh besar setiamu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan selalu baru rahmat bagi kami. Kami bersyukur saat ini pun kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih karunia dan anugerah ya Bapa. Kami mau memuji Engkau, memuliakan nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Berikan sukacita semangat yang baru untuk kami memuliakan, besarkan nama-Mu. Bertahtalah di atas pujian ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan untuk kembali. Kita mau besarkan Allah kita, kita mau tinggikan Dia, kita mau puji Dia. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita besarkan Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan
Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, besarkan Dia, Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Ya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang ajaib, yang kuasa. Hidup kita ditebus oleh Dia. Bapak Ibu Saudara mau mengikuti Yesus selalu? Kalau Yesus sudah memilih kita jadi umat pilihannya, terus langkah kita adalah mengikut Dia. Keputusan siapa? Keputusan siapa? Keputusan saya. Biarlah mengikut Yesus menjadi keputusan kita. Kita tidak mau ingkar. Kita pujikan pujian ini. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikut Yesus, Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Saestu bingan derek Gusti, saestu bingan derek Gusti, saestu bingan derek Gusti, bingan selaminya. Saestu, monggo saya udah bangkit berdiri. Saestu bingan derek Gusti, saestu bingan derek Gusti, bingan selaminya. Saestu bingan derek Gusti, saestu bingan derek Gusti, saestu bingan derek Gusti, bingan selaminya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Mengikut Yesus
keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi, haleluya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Saestu derek Gusti. Saestu derek Gusti. Saestu derek Gusti. Bingas selaminya. Saestu derek Gusti. Saestu derek Gusti. Saestu derek Gusti. Bingas selaminya. Haleluya. Saestu derek Gusti. Saestu derek Gusti. Saestu derek Gusti. Bingas selaminya. Bingas selaminya. Haleluya. Bingas selaminya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biar Yesus, mengikut Yesus menjadi keputusan kita. Karena ada sukacita di dalamnya. Puji Tuhan, kur kaum wanita. Kesempatan untuk memuji.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum wanita. Sebentar kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia, Allah kita. Kalau kita mau angkat tangan, maka Dia akan turun tangan, turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Bila ku angkat tanganku, haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Amin Tuhan, kami mau berserah. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Berserahlah hanya kepada Dia. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya telah dinyatakan. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat, kami mau menyerahkan Tuhan, menyerahkan segala beban hidup kami, menyerahkan semuanya hanya kepada Engkau, karena Engkau yang akan turun tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya.
bersama masuk dalam doa. Kasih Kristus, Ibu Liana berdoa buat firman Tuhan. Surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan saat petang ini, di mana kami telah memuji membesarkan Engkau. Ialah pujian demi pujian yang telah kami naikkan, semua untuk membesarkan nama Engkau, untuk memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami sebentar akan terima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati setiap pribadi yang datang pada saat sore ini, juga berkati hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Biarlah urapan kuasa yang dari surga boleh mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap pribadi yang datang saat sore ini, sehingga lewat kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat dan rema dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, saat petang ini kami pun teringat kepada saudara-saudara kami yang sudah lama tinggalkan Engkau, bahkan mengabaikan Tuhan ibadah tengah minggu. Tolong ampuni mereka dan berkati mereka, sadarkan mereka supaya mereka jangan meninggalkan perhimpunan-perhimpunan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sambut jalannya firman hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat sore. Karena kita berkumpul tempat ini beribadah memuliakan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Kepala yang mempercayakan saya. Kita belajar tentang firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kita baca secara bergantian ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Saya ayat genap, Bapak Ibu Saudara ayat ganjil. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan baca, saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat,
Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Tema khotbah pada sore hari ini, siap mendengar dan melakukan firman Allah. Judulnya, siap mendengar dan melakukan firman Allah. Kabar baik tentang kelahiran Yesus Kristus diberitakan kepada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak di padang. Bukan disampaikan melalui Maria atau Yusuf ya saudara, tetapi gembala-gembala ini mendengarkan langsung dari malaikat Tuhan. Jadi ketika Yesus lahir, gembala-gembala yang ada di padang yang menjaga kawanan ternak mereka langsung mendapatkan kabar tersebut dari malaikat Tuhan. Mereka langsung mendengarkannya, mereka langsung menerima kabar sukacita itu, pesan dari Allah lewat malaikat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ya, ini adalah hal yang bisa dikatakan istimewa. Ini adalah hal yang menakjubkan. Ini adalah hal yang luar biasa. Karena mereka spesial di hadapan Allah. Gembala-gembala ini menerima kabar kelahiran Yesus. Yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa kabar kelahiran Yesus Kristus tidak disampaikan kepada Kaisar Agustus yang ada pada waktu itu? Atau kenapa Allah tidak mengutus malaikat Tuhan pergi kepada Raja Herodes dan memberitakan di istana bahwa Yesus sudah lahir? Pertanyaannya saudara, atau kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang hebat, atau kepada imam-imam besar. Kalau kita mau merenung sejenak ya, kenapa pesannya tidak disampaikan kepada mereka? Kenapa bukan kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Raja Herodes, atau Kaisar Agustus? Sedangkan di dalam Injil Matius, mari kita buka Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 saya baca. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi saudara, berita tentang kelahiran Yesus Kristus tidak disampaikan kepada Raja Herodes, kepada para gembala yang ada di padang, dan yang kedua orang-orang Majus ini. Mereka tahu, tetapi untuk Herodes tidak disingkapkan peristiwa yang luar biasa ini, tidak dinyatakan. Makanya dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Selanjutnya saudara, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi saudara, para ahli Taurat bangsa Yahudi, imam-imam kepala,
dikumpulkan oleh Raja Herodes, bertanya tentang keterangan, meminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Imam kepala, ahli Taurat, mereka tahu tentang ayat nubuatan dalam Mika 5 ayat 1. Mereka tahu sudah tercatat dalam kitab Nabi, tetapi waktunya Yesus lahir, mereka tidak tahu, saudara. Mereka tidak mendapatkan kabar tersebut. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, judulnya siap mendengar dan melakukan firman Allah. Karena mereka tidak siap untuk mendengar kabar baik dari Allah. Hati mereka, hidup mereka tidak siap. Raja Herodes pun tidak siap mendengar kabar tentang kelahiran Yesus Kristus. Kenapa harus kepada para gembala-gembala? Mereka yang ada di padang, mereka yang sedang terjaga, mereka yang sedang menggembalakan ternak mereka, kawanan kambing dan domba, tetapi perhatian Allah tertuju kepada mereka. Mereka yang sederhana, mereka yang tidak punya kedudukan dalam kerajaan. Tetapi Allah memberikan kabar yang baik kepada para gembala-gembala. Karena mereka memiliki hati yang siap mendengar dan melakukan firman Allah. Karena mereka siap untuk mendengar kabar sukacita bahwa Juru Selamat sudah lahir di kota Bethlehem. Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan untuk membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel dari dosa. Mereka terbuka akan firman Tuhan. Makanya pesan itu disampaikan kepada gembala-gembala yang sedang menjaga ternak di padang. Kita lihat kembali dalam kitab Lukas, saudara. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ketika mereka bertemu langsung dengan malaikat Tuhan, mereka merasa takut. Di dalam ayat 9 dan seterusnya menjelaskan mereka ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan ini segera memberikan ketenangan, memberikan pesan kepada mereka supaya mereka jangan takut karena ada kesukaan besar yang akan diberitakan. Ada kabar baik yang akan disampaikan, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 9 sampai 14 menjelaskan bahwa gembala-gembala ini ketika melihat malaikat Tuhan, mereka mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Hati mereka siap dan mereka pun siap juga untuk melakukan firman Allah. Mereka tidak berbantah-bantah. Di dalam ayatnya yang ke-15 kita lihat, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mari kita lihat, saudara. Saat firman Tuhan disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa Mesias telah lahir, mereka siap mendengarkan dengan baik. Ketika malaikat ini kembali ke surga, para gembala berkata seorang kepada yang lain, ayo kita pergi ke Bethlehem. Firman Tuhan dalam ayat 16 berkata, mereka cepat-cepat berangkat. Mereka langsung berangkat dari tempat mereka untuk pergi melihat kabar baik yang sudah mereka terima. Langsung berangkat ke Bethlehem, tidak menunda-nunda. Besok saja. Kalau sekarang langsung berangkat, bagaimana dengan ternak mereka?
Siapa yang akan menjaganya? Kalau misalnya kita semua langsung pergi, tiba-tiba ada hewan yang buas yang datang, siapa yang akan menolong? Tidak dijelaskan seperti itu saudara, tetapi firman Tuhan katakan mereka cepat-cepat berangkat. Siap mendengar, hati yang terbuka dan langsung melakukan apa yang mereka terima. Firman Allah yang Allah pesankan melalui malaikat Tuhan. Ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka melihat apa yang terjadi di sana. Ayat 17 kita lihat, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi bukan hanya mendengar tentang firman Tuhan, tetapi saat mereka sampai, mereka menyaksikan kembali, mereka menceritakan kembali kepada Maria, Yusuf, dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka menyaksikan bagaimana hal luar biasa yang mereka alami sebelumnya, bagaimana malaikat Tuhan menjumpai mereka, bagaimana mereka mendapatkan kabar tentang kelahiran Mesias. Mereka sampaikan, mereka ceritakan kembali kabar sukacita itu. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Orang-orang heran saudara, kok bisa persis ya tahu sedetailnya, semuanya tahu bahwa Mesias sudah lahir. Sekali lagi saya katakan, hati mereka siap untuk mendengar firman Allah. Hati mereka siap untuk menerima kelahiran Juru Selamat. Mereka juga mau menyaksikan bagaimana pesan yang mereka terima, mereka mau ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudah berapa banyak kita mendengarkan tentang kabar kelahiran Juru Selamat? Sudah berapa kali, sudah berapa banyak kali saudara, setiap tahun kita dengar tentang Yesus Kristus lahir. Sudahkah saya dan saudara sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa kita punya Juru Selamat? Juru itu artinya ahli ya saudara. Sudahkah kita sampaikan kepada keluarga kita bahwa Juru Selamat sudah lahir ke dunia ini? Atau firman Allah, setiap firman Allah yang saya dan saudara dengar, sudahkah kita melakukannya? Apakah yang kita sudah beritakan? Pertanyaan bagi saya dan saudara ya, atau mungkin kita berkata dalam hati, saya tidak berani menceritakan tentang Yesus Kristus. Saya tidak berani menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena saya takut ditolak mungkin. Atau saya takut dibenci. Atau kalau yang muda-mudi remaja ya berpikir, kalau saya bersaksi tentang Yesus nanti gak punya banyak teman. Nanti teman-teman saya ilfil, merasa kamu beda sendiri, saya ditinggalkan sama teman-teman. Jangan ya saudara, punya hati yang siap menerima dan melakukan firman Tuhan. Bukan bersukacita mendengar firman, bukan karena kita mendengar tentang mujizat. Ketika pendeta, ketika gembala memberitakan tentang mujizat, wah kita bersemangat. Hati ini menggebu-gebu, telinga ini sangat siap mendengar tentang mujizat. Tentang berkat, saya siap terima berkat dari Tuhan. Atau kalau kita dengar firman, khotbah tentang kesembuhan, kemakmuran, kelimpahan yang baik-baik, kita siap terima. Kita siap melakukan. Tapi kalau khotbah tentang
dosa. Ada hamba Tuhan mulai berkhotbah tentang dosa, kita mulai merasa mungkin bukan untuk saya firman itu. Saya nggak siap untuk terima. Atau kalau dengar firman tentang kebenaran, tentang kejujuran, kita mulai merasa, waduh, kok mulai menyinggung saya. Bukan buat saya itu, tentang ketaatan, tentang kesetiaan, apalagi tentang korban. Wah, itu bukan untuk saya, itu untuk yang lain. Saya belum siap untuk mendengarkan tentang kesetiaan, ketaatan, kejujuran, kebaikan, atau dosa-dosa yang dilakukan mulai dinyatakan lewat firman Tuhan. Kita nggak siap untuk terima. Seperti gembala-gembala yang ada di padang menjaga kawanan ternak mereka. Ketika firman Allah diberitakan, ketika firman Allah disampaikan, mereka siap. Hati mereka siap mendengarkan dengan baik telinga mereka, dan mereka langsung melakukan firman Tuhan. Dalam ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka bersukacita, saudara. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena firman Allah yang dinyatakan dalam hidup mereka, karena kabar sukacita yang dinyatakan kepada gembala-gembala ini. Begitupun saya dan saudara, kita juga harus menerima setiap firman Tuhan, entah itu berkat, mujizat, kesembuhan, tentang hal-hal yang baik, atau tentang ketaatan, tentang kesetiaan. Mari kita belajar untuk terima dan lakukan firman Tuhan. Amin. Melihat gembala-gembala ini, mereka orang-orang yang sederhana, saudara, terjaga di malam hari. Dan firman Tuhan datang, mereka langsung siap kerjakan. Walaupun sudah lelah, mungkin capek, ada tugas yang penting yang harus sebenarnya mereka prioritaskan, tetapi semua ditinggalkan untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita belajar dari sikap para gembala-gembala yang ada pada waktu itu. Kembali saya katakan, Raja Herodes kaget, Raja Herodes heran. Mungkin dia berpikir, saya orang yang berkuasa, saya orang yang paling berkuasa di negeri ini, kenapa saya tidak tahu tentang berita itu? Karena menurut Allah Herodes nggak siap, saudara. Ketika Herodes dengar dari orang-orang Majus, Herodes ini merasa tersaingi, Herodes ini merasa tersinggung, makanya dia memerintahkan bahwa anak yang usianya 2 tahun ke bawah itu semua harus dibunuh. Supaya apa? Yesus juga ikut dibunuh ketika masih bayi. Supaya tidak ada raja lain selain Herodes. Herodes nggak siap terima kabar itu, saudara. Saya dan saudara mau siap terus terima kabar firman Tuhan. Entah kurang enak mungkin kita dengar, atau mungkin kita merasa susah untuk kita lakukan, tapi kita mau belajar menerima firman Tuhan. Seperti Maria ya, ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Didengar, disimpan, direnungkan, dilakukan, saudara. Dan kita akan melihat berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Contoh yang kedua, sudah saya katakan tadi, orang-orang Majus. Mereka dalam kitab Matius pasalnya yang kedua tadi, saudara, orang-orang Majus ini datang dari timur ke Yerusalem.
datang dari timur ke Yerusalem untuk ngapain, saudara? Untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Mereka tahu dari mana? Ayat 2 dan ayat 1 ya saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kalau gembala-gembala tadi saudara langsung terima kabar tersebut dari malaikat Tuhan. Kalau orang-orang Majus ini mendapatkan kabar tersebut lewat melihat bintangnya di timur. Di situ huruf besar ya saudara, berarti Yesus, Allah. Mereka melihat bintang, mereka percaya bahwa Mesias dilahirkan. Mereka langsung bergegas-gegas saudara datang ke Yerusalem, menempuh jarak yang cukup jauh, memakan waktu yang banyak, dan bukan cuma sekedar untuk melihat. Tetapi mereka katakan, kami datang untuk menyembah Dia. Mereka orang-orang para Majus ini adalah orang-orang yang siap menerima dan melakukan firman Tuhan. Mereka terima pesan dari bintangnya yang ada di timur. Mereka terima pesan bahwa Mesias sudah dilahirkan di Yerusalem, di Betlehem. Mereka datang untuk mencari Yesus. Mereka datang untuk menyembah Dia. Gak cukup sampai di situ saja saudara. Dalam ayat yang ke-11, Matius pasal 2 ayat yang ke-11, dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita lihat saudara, saat ada pesan firman Tuhan mereka terima, mereka lakukan, mereka terima, mereka lakukan firman Tuhan, mereka datang untuk menyembah Dia. Dan gak cukup sampai di situ saudara, mereka juga mempersembahkan korban untuk Yesus. Mereka tahu bahwa itu adalah Mesias, mereka tahu bahwa itu adalah juru selamat. Sekalipun lahir dalam keadaan yang hina, sekalipun tidak ada tempat penginapan untuk mereka tempati, harus lahir di kandang, harus dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan, diceritakan dalam firman Tuhan hal-hal yang tidak layak sebenarnya. Tetapi ketika para Majus ini datang, mereka menjumpai Yesus, mereka menyembah, mereka sujud menyembah Dia, bahkan mereka mempersembahkan korban yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Yang terbaik mereka bawa dari timur, saudara. Hati mereka siap dengar tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran juru selamat, dan mereka siap pun untuk melakukan firman. Mereka menyembah Dia dan mereka mempersembahkan korban. Yesus pada waktu itu masih bayi, saudara. Tetapi mereka bersuka cita melakukan hal yang demikian. Bagaimana caranya supaya kita siap menerima dan melakukan firman Allah? Mari kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat terakhir saudara. Yesaya pasalnya yang ke-50 ayatnya yang keempat, saya baca. Yesaya pasalnya yang ke-50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara, caranya supaya saya dan saudara siap menerima dan melakukan firman Allah seperti yang Nabi Yesaya katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dan dikatakan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lagi dikatakan seperti seorang murid. Jadi punya lidah seorang murid, telinga seorang murid. Kalau berbicara seorang murid itu identik dengan tunduk, saudara, patuh. Dan ayat 5 juga dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Jadi punya lidah seorang murid, telinga seorang murid yang mau mendengar apa yang dikatakan guru kita, yaitu Allah yang ada di surga. Tunduk pada apa yang dikatakan Tuhan. Semua dalam tahap belajar, saudara. Gak ada yang langsung jadi. Semua dalam proses bertahap dari level 1, 2, dan selanjutnya. Tetapi kalau kita mau memiliki lidah seorang murid, telinga seorang murid, kita tidak akan memberontak. Ketika firman Tuhan mungkin datang menegur saya dan saudara, berbicara tentang mungkin kesetiaan, atau berbicara tentang kejujuran, atau berbicara tentang pengorbanan. Sekalipun kita berpikir mungkin Tuhan sulit untuk saya kerjakan. Tapi kalau kita punya telinga seorang murid yang mau mendengar apa yang disampaikan Tuhan lewat setiap firman Allah dalam kehidupan saya dan saudara, kita tidak akan berontak. Pasti kita akan mau belajar melakukannya. Dan selanjutnya kita harus memiliki hati hamba. Hati hamba itu tidak sombong, saudara. Namanya juga hamba, apa yang harus disombongkan? Gak sombong, supaya kita siap menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, punya hati hamba, hati yang terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita diingatkan kembali supaya lebih mendekat lagi kepada Tuhan, kita dengar, kita terima dengan hati hamba, hati yang terbuka kepada Tuhan. Pasti Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara. Sama seperti gembala-gembala yang ada di padang, orang-orang Majus terima kabar tentang juru selamat, mereka cepat-cepat datang ke Yerusalem, datang ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus. Saya dan saudara pun kita mau cepat-cepat melakukannya, mengerjakannya, satu persatu kita kerjakan. Pasti Allah dari surga akan memberkati saya dan saudara, amin. Pasti Allah dari surga memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang saya dan saudara korbankan untuk Tuhan. Tidak akan dibiarkan, pasti Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan takut untuk kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Percaya pasti Tuhan akan menolong saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat pujian. Bila ku angkat tanganku. Saya undang yang jemaat juga. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya telah dinyat. Dari awal kita angkat pujian ini. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya telah dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku pada. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, terima kasih Tuhan. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya telah mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka lagi. Mari katakan, ku angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Iis berdoa, saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami, hingga detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh anugerah. Terima kasih Tuhan,
Kami sudah memuji, memuliakan, dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani saat sore hari ini. Biarlah urapan yang dari surga senantiasa ada dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami. Biarlah pemulihan yang dari Allah Tuhan Yesus. Mukjizat yang dari Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami saat sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan terus Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri pada petang ini. Mari kita akan bangkit diri bersama ibadah. Ini angkat sekali lagi rapnya. Ku angkat. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas penyertaan ibadah petang ini dari awal sampai akhirnya. Berkati firman-Mu untuk kami semua supaya kami selalu siap mendengarkan suara Allah. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah hadir pada petang ini ya Bapak. Antara terakhir pujian, antara apa yang sudah dan semua korban berkati. Selesai semuanya kami pulang. Allah menyertai bungkus kami dengan darah Kristus. Kami balikan untuk para pelayan-pelayan datang bangkit untuk doa bersama-sama. Terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah itu. Roh Allah bekerja agar jemaat boleh menerimakan yaitu berkat-berkat dalam lewat perjamuan ini ya Bapak. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami dan doa kami. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih Tuhan, ulanglah, terimalah yaitu berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami bersama, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai di dalam setiap hidup kami pada saat petang hari ini. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan kemenangan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami ya Bapak. Dan kami memberkati kali lagi seluruh jemaat yang sudah hadir petang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya. Selamat